Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang mata angin. Jadi kenapa saya harus mengajar langsung dengan menggunakan audio tentang mata angin? Karena jika kita tidak mendengarkan pengucapannya, maka generasi yang akan datang itu, atau siapa saja yang menonton video ini, orang Sangir dimanapun, agak susah ya membaca, karena pengucapan bahasa Sangir itu berbeda. Jadi kadangkala huruf itu itu ada berapa pengucapan? Ada 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 i, ada i. Jadi a, i, u, ada u. Ada 4. O ada 2, ada o. Nah, ada juga yang saya beri contoh ya. Misalnya GH seperti ini. Ini dibaca k. Jadi misalnya agide, bukan agide atau ahide, tapi agide. Agide. Ini e-nya ini ada tekanannya. Jadi bukan bukan agide, tapi agide. Ini maksudnya agide itu seperti pusaka atau sesuatu yang dibawa. Misalnya seseorang yang pergi berlayar atau pergi ke kebun dan membawa pedang, nah disebut agide. Ya seperti itulah. Jadi banyak pengertian agide. Nah, itu salah satu contoh cara pengucapan bahasa Sangihe. Nah, kita akan belajar mata angin ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mata angin itu kan dimulai dari utara. Jadi semua peta itu utara, ini utara. Huruf U ini utara. Jadi bagi siapa yang mengambil materi ini, silakan di screenshot, tapi cantumkan penulis atau nama channel Panamba TV, karena ini arah mata angin ini, materi ini saya cari bukan dari orang lain ya, tapi asli usaha saya sendiri dari Mr. Panamba. Oke, kita mulai saja. Utara. Jadi nanti Anda yang mencari dalam bahasa Indonesianya. Pokoknya utara, selatan, barat, timur. Dan 16 arah mata angin ini. Yang pertama utara yang disebut dengan sawenahe. Jadi sawenahe bukan sawenahe. Sawenahe. Nah, sawenahe ini memiliki bahasa bahari atau bahasa sesahara yang disebut dengan mamenongkati. Ke arah kiri di sini ada laisuiki sawenahe. Dalam bahasa sesaharanya Mampukang mamenongkati. Nanti saudara cari dalam bahasa Indonesianya itu apa. Itu PR. Lanjut ke arah kiri lagi, porong mapongga porong. Yang disebut dengan angin porong. Atau dalam bahasa sesaharanya maponggaeng. Setelah porong, kita menuju lagi ke arah kiri, mendekati barat straight. Porong sawenahe. Nah, dalam bahasa sesaharanya maponggaeng mamenongkati. Setelah itu barat atau yang disebut dengan palangepa. Jadi palangepa itu adalah barat. Nah, dalam bahasa sesaharanya itu palangepa, dalam bahasa sehari-harinya itu bahe. Atau orang juga menyebutnya dengan kata sedapeng. Sedapeng itu saudara-saudara artinya kalau dalam bahasa Inggris sunset, matahari terbenam. Sedapeng. Jadi bahasa Sangir punya bahasa untuk matahari sedapeng. Jadi ke arah bawah lagi, memutar ke arah bawah menuju selatan, porombahe. Dalam bahasa sesaharanya itu maponggaeng palangepa. Maponggaeng palangepa. Jadi ini S ini artinya ini bahasa Sasahara. Ada orang Sangir bertanya-tanya bahasa Sasahara itu apa sih? Bahasa Sasahara itu adalah bahasa bahari yang dipakai oleh orang-orang tua Sangihe zaman dulu untuk mengucapkan sesuatu di laut. Jadi orang Sangir punya bahasa di laut dan punya bahasa di sehari-hari dan punya juga bahasa Sasalili yang diucapkan di kebun. Jadi begitu kaya warisan sastra kita, dan rugi jika kita tidak tahu atau tidak mempelajari atau tidak mewarisi. Selanjutnya tahangeng. Dalam bahasa sesaharanya
Mahonggosang. Ke arah bawah lagi, Tahangeng Bahe. Dalam bahasa Sesaharanya, Mahonggosang Palangepa. Selanjutnya Timuhe atau selatan. Jadi Timuhe ini bukan timur ya, tapi dalam bahasa Sangi itu Timuhe itu selatan. Bahasa Sesaharanya itu Matawora. Matawora. L-nya ini ada R ya. Jadi bukan Matawola tapi Matawora. Selanjutnya menuju ke arah timur ada Tahangeng Timuhe. Dalam bahasa Sesaharanya Mahonggosang Matawora. Selanjutnya Mahai, bahasa Sesaharanya Maembekang. Nanti lihat arah panennya ini dan Anda cari dalam bahasa Indonesianya, itu PR buat Anda. Selanjutnya Mahaing Timuhe, dalam bahasa Sesaharanya Maembekang Matawora, bukan Maembekang ya, tapi Maembekang Matawora. Selanjutnya Daki, bukan Daki ya, tapi Daki. Ada tekanannya di atas sini. Daki atau bahasa Sesaharanya Malelo. Ini yang disebut dengan timur. Nah, dalam bahasa dia juga disebut dengan Sebangeng atau matahari terbit. Selanjutnya ke arah atas ini Mahaing Daki. Mahaing Daki, bahasa Sesaharanya Maembekang Malelo. Selanjutnya terus ke arah atas lagi Laiswiki. Laiswiki, bahasa Sesaharanya Maempukang. Selanjutnya menuju ke arah utara lagi Laiswiki Daki atau bahasa Sesaharanya Maempukang Malelo. Kembali lagi ke Mamenongkati. Sawenah Mamenongkati. Nah ini adalah ke-16 arah mata angin. Tapi jangan dulu beranjak ya guys. Ada salah satu arah mata angin yang mungkin unik, yang cuma ada di daerah Sangi atau suku Sangi. Saya tidak tahu di suku yang lainnya apa mereka memiliki ya. Jadi silakan Anda men-screenshot jika Anda rasa ini perlu untuk Anda pelajari. Yang penting Anda sudah tahu cara pengucapannya. Orang Sangi ternyata mengenal 17 arah mata angin. Kalau ini kan 16 kan. Ini utara, barat, timur, selatan, dan sebagainya. Ternyata kita memiliki 17 arah mata angin. Yang satunya itu arah mata angin yang jarang, tapi dia dalam orang zaman dulunya itu menyebut dengan kata mayang. Mayang. Tulisannya itu sorry guys, M-A-I-A-N. Jadi mayang. Ini mayang. Ini di antara Sawenah dan Laiswiki Sawenah atau Maempukang Mamenongkati. Nah, ada bahasa Sesaharanya tapi saya lupa guys. Itu mungkin bagi orang tua ada yang memberikan komen, silakan. Nah itu mata angin yang sakral ya. Atau bagaimana lah, jarang bertiup. Ini di antara ini. Jadi 17, kita memiliki 17 arah mata angin yang disebut dengan mayang. Oke guys, itulah kira-kira. Dan bagi Anda jangan lupa untuk mensubscribe. Silakan men-screenshot materi ini dan cantumkan nama Panamba TV ya guys. Panamba TV. Panamba TV. Ini sumber dari Mr. Panamba, sumber dari materi. Oke, itulah kira-kira, dan thank you for watching. Don't forget to love your culture and your tribes. Thank you.